segelintir orang yang percaya sama mitos mistis ini. Tuh si siluman babinya mau ketemu sama si tamunya itu. Pak, lihat babi ngepet nggak tadi? La 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 la. Nah, tetangganya itu dituduh jadi babi ngepet. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, hari ini aku cuma pakai baju ala kadarnya aja karena memang habis dari luar dan kebetulan stok baju juga udah habis. Bingung mau pakai baju apa, masih ada beberapa juga yang di laundry. Ya udahlah, cuma ada jaket terus pakai ini apa nih, bergo-bergoan kayak gini aja. Yang penting tetap kece lah. Ya, pokoknya kan yang penting mah informasinya ya, apa yang aku sampein, bukan apa yang aku pakai. Jadi aku pikir mah ini nggak ada masalah ya. Tapi yang penting mah ini nggak kelihatan cabi banget gitu lah ya. Menurut aku sih nggak kelihatan terlalu cabi. Mudah-mudahan sih enggak lah. Ya udahlah, pokoknya ala kadarnya aja ya. Mohon maaf, yang penting aku masih bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang salah satu mitos mistis yang sering banget beredar dan kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia. Mitos yang kayaknya udah ada dari zaman atau abadnya buyut-buyut kita nih kayaknya nih ya. Dan sampai sekarang masih sering banget kita dengar ada di kalangan masyarakat Indonesia. Dan juga kayaknya masih banyak deh segelintir orang yang percaya sama mitos mistis ini. Ayo, siapa yang udah bisa tebak? Ya udah pasti bisa nebak lah ya. Wong udah ada di judul pakai ditanya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa aku akan ingetin dulu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Nah, yang tadi udah bisa nebak nih, aku bakal bahas apa di video kali ini. Tapi kayaknya nggak usah nebak deh, orang udah ada di judul, apa yang ditebak? Ya udah ketahuan dong. Ya, di video kali ini aku mau bahas tentang mitos atau asal-usul babi ngepet. Nah, makin penasaran kan? Udah nggak sabar kan mau langsung lanjut nonton video ini? Ya udah kalau gitu aku nggak usah kelamaan lah ya openingnya ya. Kita langsung lanjutin aja videonya. Ini dia asal-usul babi ngepet. Enjoy the video ya. Mitos babi ngepet emang udah hidup dan berkembang menjadi cerita rakyat di Indonesia. Walaupun ceritanya ini sering banget kita dengar ada di mana-mana, tapi cerita babi ngepet ini lekat banget dalam masyarakat Betawi. Seperti yang dimuat dalam buku Cerita Rakyat Betawi pada tahun 2004 terbitan dari Dinas Kebudayaan dan Pemusiuman DKI Jakarta, kalau babi ngepet ini digambarkan sebagai siluman babi yang sering mencuri atau mengambil barang berharga milik orang lain. Dan babi ini konon katanya berasal dari gunung. Gunungnya gunung mana nih maksudnya? Ya pokoknya dari gunung-gunung yang ada di Indonesia lah ya pastinya. Kan kalau orang-orang Indonesia itu banyak banget yang masih percaya nyari-nyari wangsit ke gunung-gunung. Nanti deh kapan-kapan kalau misalkan aku ada kesempatan kita bahas gunung-gunung yang katanya bisa memberikan wangsit-wangsit dan pemujaan-pemujaan gitu. Ntar kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bahas ya. Tapi kali ini kita bahas si babi ngepet ini dulu. Tapi emang nih ya, katanya ada beberapa gunung yang menurut cerita masyarakat Indonesia, katanya nih konon dikeramatkan dan banyak didatangi oleh orang-orang untuk ngilmu. Ngerti kan maksudnya? Kemudian ilmu babi ngepet ini katanya bisa didapat dari seorang kuncen gunung. Pelaku yang ingin menguasai ilmu hitam ini atau pesugihan babi ngepet ini akan datang bersama istrinya ke gunung untuk menemui si kuncen gunung tadi. Dan setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan di awal nih ya. Kemudian mereka ini nanti akan menyatakan siap untuk menanggung segala akibat atau resikonya. Maka setelah mereka sudah sepakat dulu nih di awal, setelah itu si kuncen ini tadi akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Keren ya, dia punya asisten gitu tuh si siluman itu tuh punya asisten. Nah si kuncennya ini yang penting udah ACC dulu lah sama si kuncennya itu. Kalau kuncennya udah oke, baru si silumannya juga setuju untuk dipertemukan sama si calon
pelakunya itu. Jadi kuncen ini kayak apa ya, kayak perantara gitu kali ya. Siluman babinya ini tuh cuma nerima tamu kalau misalkan udah ada approve dari si kuncen atau reservasi lah gitu ibaratnya dari si kuncen, baru deh itu si siluman babinya mau ketemu sama si tamunya itu. Ibarat kata kuncen ini mah ini kayak manajer gitu lah ya, kalau si siluman babinya ini artis, kuncennya ini manajernya lah gitu. Terus nih ya, kemudian si calon pelaku ini atau calon yang mau minta pesugihan babi ngepet ini akan membuat perjanjian dulu nih. Biasanya salah satu syarat dalam perjanjian itu adalah menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang mereka sayangi. Dan biasanya yang akan menjadi tumbal ini tuh biasanya tuh anaknya sendiri nih, anak dari si pelaku babi ngepet itu sendiri. Dan kalau sampai janji ini nggak dipenuhin, maka nyawa si pelaku sendirilah yang akan menjadi gantinya. Nah loh, kan macem-macem sih bikin janji sama siluman, sama setan bikin perjanjian. Setelah segala persyaratan yang diajukan oleh siluman babi ini disetujui oleh calon yang mau pesugihan babi ngepet ini, maka si calon ini akan diberikan cara-cara dan benda-benda yang dibutuhkan untuk menjalankan pesugihan babi ngepet. Dan katanya cara kerja pesugihannya ini tuh supaya si orang ini bisa berubah jadi babi ngepet tuh gampang banget. Orang ini cukup memakai rompi khusus yang udah dikasih sama siluman babi tadi waktu mereka nemuin di gunung. Terus setelah rompinya dipakai, si orang yang mau ngepet ini itu cuma tinggal sujud aja gitu. Terus nanti baca jampe-jampe tertentu lah pastinya supaya bisa ngerubah dirinya dia jadi babi. Nah kalau udah berubah jadi babi nih, udah tinggal ngider aja udah keliling kampung, keliling komplek, dia mau menyasar tempat yang mana gitu. Nah terus tadi kan di awal aku bilang ya, kalau waktu orang yang calonnya ini mau menemui siluman ini, datangnya itu harus sama istrinya. Kenapa? Ada alasannya loh. Bukan tanpa alasan kenapa si kuncennya ini mengharuskan calon yang mau jadi babi ngepet ini datang harus dengan istrinya. Mungkin kalau misalkan dia belum punya istri, ya nikah dulu kali, ya orang syaratnya harus datang sama istrinya kok, bukan sama istri orang. Selain agar supaya si istri ini tahu kalau si suami ini bakal bikin perjanjian atau kerjasama sama jin atau sebangsanya lah, siluman, setan atau apapun itulah, dan akan ada resikonya. Makanya si istri ini harus tahu kalau dalam perjanjian itu siluman babi ini tuh gak cuma-cuma begitu aja ngasih jampe-jampe dan benda dan segala macem buat ngebantuin dia bisa jadi babi ngepet, tapi ada imbalan yang harus diberikan sama si calon yang mau jadi babi ngepet ke siluman babinya itu. Dan ternyata nggak cuma itu aja, selain si istri ini harus mengetahui ada resiko dan ada imbalan yang harus diberikan, ternyata si istri ini itu juga nantinya akan terlibat kalau si suami ini lagi ngepet. Gimana ya maksudnya? Istrinya ikut ngidar juga gitu jadi babi ngepet atau gimana? Kalian tapi pasti udah sering sih denger cerita ini. Cerita tentang babi ngepet ini kan udah dari zaman dulu ya, dan udah beredar luas di cerita masyarakat di mana-mana gitu. Bahkan bukan cuman di masyarakat Betawi aja, ini udah menyebar luas kemana-mana loh. Apalagi kalau misalkan kadang ya, aku juga sering dengar kalau kita lagi main ledek-ledekan gitu sama teman-teman kita, diajakin kemana gitu, misalkan besok jalan yuk kesini gitu. Gue lagi nggak ada duit nih, lagi bokeh gitu. Terus temennya bilang, ya elah lo cuman begitu doang aja, ya udah ntar malam tinggal ngider, ribet amat, ntar juga ngumpul lagi duitnya gitu. Suka main ledek-ledekan, ceng-cengan kayak gitu. Nah itu maksudnya, itu ngider itu tuh ya jadi babi ngepet supaya dapat duit, dapat kekayaan gitu. Terus kalau misalkan yang diledekin itu udah punya istri kan suka diledekin kan, ntar lo tinggal ngider, terus istri lo yang jagain lilin gitu. Nah itu maksudnya seperti itu tuh, memang benar. Istrinya ini nanti juga akan terlibat ketika si pelaku babi ngepet ini tuh lagi ngider. Karena apa? Si istri ini harus standby ngejagain lilin pada saat suaminya ini lagi ngider. Jadi cara kerja babi ngepet itu tuh gini nih,
selain pakai rompi dari si jin atau dari siluman babi ngepet tadi nih, terus kemudian dia sujud, terus baca jampe segala macam sampai dia berubah jadi babi ngepet. Mereka ini kan sebelum bekerja itu kan menyediakan sesajen dulu nih. Biasanya ada sesajen tertentu yang harus disiapkan sebelum melakukan ritual babi ngepet ini. Dan ada lilin juga tuh di sesajen itu. Nah, si lilin ini nanti fungsinya jadi kayak ini kali ya, kayak pengirim pesan gitu lah, CCTV lah gitu ibaratnya buat si istri ini yang ngejagain. Jadi konon katanya nih ya, kalau lilinnya ini nanti anteng, gak goyang-goyang nih apinya, begitu dinyalain, kan setelah si orangnya ini berubah jadi babi, lilinnya dinyalain, terus orangnya tuh kan ngider tuh, si babi ngepetnya itu nyari mangsa. Nah istrinya itu harus standby tuh, jagain lilinnya. Konon katanya kalau misalkan lilinnya itu anteng tuh, diem aja apinya, itu tandanya si babi ngepet ini tuh dalam keadaan baik-baik aja gitu, nggak ketahuan sama warga sekitar atau si pemilik rumah yang lagi dicuri hartanya itu. Tapi kalau misalkan lilinnya ini udah goyang-goyang, apalagi goyangnya itu cepet gitu kan, kayak ketiup angin gitu, itu tandanya si orang pelaku ini yang lagi jadi babi ngepet itu ketahuan sama warga dan sedang dalam bahaya. Nah, disinilah peran istri sangat dibutuhkan. Kalau tuh api di lilinnya itu udah goyang-goyang kencang, katanya si istri ini harus buru-buru niup lilinnya itu supaya si babi ngepetnya ini tuh bisa berubah lagi jadi manusia dan gak dicurigain sama warga sekitar. Jadi waktu lagi dikejar-kejar tuh sama warga, pas ketahuan, "Weh, babi ngepet," gitu. Terus tiba-tiba apinya goyang-goyang, langsung ditiup tuh sama istrinya. Gitu. Berubahlah tuh si babi ngepet jadi manusia lagi. Udah berubah lagi normal jadi manusia. Ketemulah sama warga yang tadi ngejar. Dia pura-pura nggak ngerti. Dia nanya, "Ada apaan, Pak? Pak, lihat babi ngepet nggak tadi?" "Babi ngepet? Nggak ngelihat. Emang ada?" Dia bilang gitu. Dasar lu ya, lempar batu sembunyi tangan. Padahal dia yang ngepet. Nah, kalau misalkan si api yang di lilin itu tadi goyang-goyang tapi istrinya ngediemin aja, nggak ditiup, itu berbahaya bagi si pelaku babi ngepetnya karena nanti bisa ketangkep sama warga dan bisa digebukin dan bisa mati saat itu juga. Tapi kalau misalkan istrinya lagi kesel sama suaminya dan udah dapet harta gono gini yang banyak, ngebiarin suaminya mati, ya udah biarin aja lah kata dia. Udahlah, gak usah gua tiup, mati lo sekalian gitu. Habis itu dia kawin lagi. Enggak lah ya, enggak kayak gitu. Soalnya konon katanya kalau misalkan si babi ngepetnya ini ketahuan, digebukin sama warga sampai mati, ketika dia mati dia akan berubah jadi dirinya sendiri gitu. Maksudnya dia akan berubah jadi ya seperti aslinya gitu, wujud aslinya ya orang gitu kan. Lah ketika mati dia berubah jadi orang kan ketahuan. Lah ini suaminya Bu Nani nih, berarti dia nih yang selama ini ngepet. Lah kan situ malu juga, ya kan? Makanya kalau misalkan sudah mau dari awal udah setuju suaminya jadi babi ngepet, ya sama-sama lah, dosa ditanggung sama-sama. Tapi alangkah baiknya cari rezeki yang halal aja Bu, jangan ngepet. Kasian loh orang yang udah kerja banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Situ enak-enaknya nyuri-nyuri duit orang. Dipikir duit tinggal metik kali. Nah, kalian pasti penasaran banget kan gimana sih cara babi ngepet ini nyuri dari rumah ke rumah gitu, terus dia bisa ngedapetin duit. Apakah dia membawa kantong belanja, apakah dia membawa tas ransel, atau dia membawa barang curiannya itu di jinjing-jinjing apa gimana? Ya kan nggak mungkin, kan dia bentuknya babi, masa ya babi bawa ransel? Kan lucu, masa babi mau berangkat sekolah? Nggak gitu ya, caranya nggak begitu. Jadi katanya gimana caranya si babi ini bisa mendapatkan uang atau harta benda lainnya di dalam rumah si mangsanya ini, itu si babinya ini tinggal menggesek-gesekkan badannya aja ke tembok gitu. Tapi misalkan gini, misalkan dia udah tahu nih, dia udah mantau, si orang ini nih calon mangsa gue, naruh uangnya itu ada di kamar sebelah sini. Nah, dia akan mencari tuh tembusan tembok dari kamarnya itu. Misalkan ini kamarnya, ini tembok tembusannya ada di belakang. Nah, dia akan di belakang temboknya itu. Dia gesek-gesek gini aja. Gesek. Tiba-tiba tuh duit hilang. Udah muncul ada di tempat di rumahnya dia nih. Udah muncul ada di depan istrinya.
Jadi istrinya tuh tinggal ngambilin duitnya aja, hasil kerja si ngepet tadi gitu. Dasar babi. Enak bener lu kerja ya, tinggal gosek-gosek doang udah dapat duit. Kita pergi dari gelap, pulang gelap, dapetnya ya alhamdulillah sih ya cukup. Tapi kan nggak sebanyak lu dapet cuman gesek doang gitu loh. Tapi ya kan dosanya Masya Allah. Ini nggak boleh ditiru ya. Jangan. Kalau mau kaya ya kerja keras. Kerja yang bener. Cari kerjaan yang halal, yang diridoin. Jadi kalian kalau misalkan nanti ngempanin anak istri itu juga halal. Jadi daging, jadi darah gitu. Bukannya malah jadi dosa. Terus kalau misalkan di rumah yang udah selesai ditargetin sama dia ini hartanya udah habis, udah selesai dia gesek-gesek kan harta bendanya udah pindah tuh ke rumahnya dia. Ya udah, dia tinggal pulang aja deh tuh, balik lagi ke rumah. Jalan pulang, enak bener ya. Ternyampe rumah tinggal terima setoran doang dari istri. Dapat berapa, Mak? Hari ini, Mak? Ini nih, Pak. Lumayan lah pokoknya buat shopping besok. Cukup lah buat beli Hermes. Terus gimana sih Kak sebenarnya asal-usul kepercayaan babi ngepet ini tuh muncul? Oke, sedikit aku jelasin ya soal asal-usul si babi ngepet ini. Sejarawan Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Muslim Tanpa Masjid menjelaskan bahwa kepercayaan terkait pesugihan seperti babi ngepet ini muncul dari budaya masyarakat agraris. Soalnya dalam masyarakat agraris ini zaman dulunya nih ya, petani itu nggak bisa kaya tanpa memperluas lahan pertanian dan membuat petani lain miskin. Maksudnya gimana tuh ya? Jadi gini, ibaratkan ya, kalau zaman dulu kan orang bekerja itu kebanyakan masih jadi petani, ya kan? Mereka tuh berladang gitu. Kalau misalkan ibaratnya tuh semakin luas lahan pertaniannya mereka, ya otomatis kan hasil ladangnya itu juga makin banyak dan uang yang didapat juga itu makin banyak juga kan, otomatis. Nah logikanya kalau misalkan lahan taninya mereka aja tuh cuman seuprit gitu, tapi mereka bisa tiba-tiba kaya, duitnya banyak, beli ini, beli itu bisa gitu. Ya kan orang curiga kan, jadi digibahin kan sama tetangganya. Ini orang perasaan lahan taninya cuma berapa petak doang, kok bisa beli ini, bisa beli itu, duitnya banyak banget gak habis-habis. Nah, patut dicurigain. Makanya berkembanglah kepercayaan atau mitos babi ngepet ini yang katanya bisa membuat orang lebih kaya tanpa harus bekerja. Karena zaman dulu kan masyarakat agraris ini percaya kalau orang yang mau kaya itu ya harus kerja keras, bukan dengan leyeh-leyeh atau leha-leha aja di rumah terus duit datang sendiri gitu. Ya nggak bisa begitu dong. Tapi mungkin kalau misalkan di zaman sekarang ya beda ya. Kalau zaman sekarang kan orang itu udah bisa cari duit, cuman tidur-tiduran main handphone itu bisa dapat duit gitu. Ya nggak bisa dicurigain juga kalau dia itu ngepet gitu kan. Lagian emang zaman modern kayak gini masih ada yang percaya babi ngepet ya. Aku tuh jadi inget ini ya berita yang di Depok dulu itu loh. Ada yang tahu nggak sih beritanya yang katanya tetangga dilaporin sama tetangganya, dilaporin ke polisi, katanya dia dicurigain tuh jadi babi ngepet soalnya duitnya dia tuh sering hilang gitu. Nah tetangganya itu dituduh jadi babi ngepet soalnya katanya dia tuh ngelihat tetangganya tuh seharian di rumah gitu, nggak pernah keluar buat bekerja, nggak pernah pergi kemana-mana untuk bekerja, cuman leye-leye doang di rumah. Tapi kok duitnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Hello, ini udah 2022 Bu, apa-apa tuh serba modern, semuanya tuh serba online. Ibu cuman bisa tiduran sambil mainan handphone, itu bisa dapet duit. Nah, makanya jangan gaptek-gaptek amat. Kalau misalnya sampai kayak gitu kan kejadiannya malu-maluin diri sendiri. Oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku berikan ke kalian semua tentang asal-usul babi ngepet. Ya, bagi yang mau percaya atau enggak sama cerita rakyat ini ya nggak apa-apa lah. Itu kan hak masing-masing ya. Jangan cuman karena si A percaya, terus si B nggak percaya, terus jadi pada ribut. Ya udah, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing aja lah ya. Cuma kalau menurut cerita zaman dulu nih, praktik pesugihan babi ngepet ini tuh emang ada. Dan mungkin sampai sekarang di beberapa daerah, beberapa tempat itu juga mungkin masih ada. Karena manusia itu kan emang gak pernah ada yang puas ya ngejar sesuatu gitu. Apalagi ngejar harta. Harta duniawi itu tuh gak ada yang pernah puas gitu. Mau kaya tapi gak mau kerja. Maunya instan aja sampai bersekutu sama yang namanya setan, jin, dan sebangsanya.
ngejar dunia sampai segitunya ya, walaupun dengan cara yang nggak bener dan dengan cara yang haram gitu, tapi tetap dilakuin loh. Nggak ada yang takut sama dosa, ya Allah. Mudah-mudahan semakin berkembangnya zaman yang semakin canggih ini, praktek-praktek pesugihan kayak gini nih, udah makin hilang ya. Iman manusia juga makin kuat buat nahan hawa nafsu duniawi. Lagian juga kan zaman sekarang tuh udah banyak yang ini loh, yang berhijrah gitu. Ya mudah-mudahan imannya juga semakin kuat, semakin tahan untuk menahan hawa nafsu mengejar duniawi. Kalau misalkan kalian pengen dapat dunianya, akhiratnya dulu dikejar, ntar dunianya pasti ngikut. Itu janji Allah. Dan satu lagi, lagian kalau misalkan mau kaya, ya kerja keras. Insya Allah kalian kalau misalkan berusaha, berdoa, dan tawakal, selalu istiqomah, insya Allah rezekinya dilancarkan sama Allah ya. Makanya berusaha terus, jangan menyerah. Lagi pula kan Allah emang udah ngejanjiin ya, semut aja itu udah punya rezekinya sendiri. Dijanjiin sama Allah itu udah punya rezekinya masing-masing. Apalagi kita manusia. Ibarat kata nih ya, kejar dunia seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi kejar juga akhirat seolah-olah kita mau mati besok. Biar balance. Oke, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran dan juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.